Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena terkait Isra Mi'raj, kita mengkaji aja tafsir terkait surat yang membicarakan terkait Isra Mi'raj. Ya, ini saya kira perlu untuk diingat kembali terkait kejadian Isra Mi'raj ini karena kejadian yang luar biasa, kejadian yang merupakan ujian bagi keimanan kita. Ya. Isra Mi'raj itu kalau hanya dilihat dari pengetahuan kita tanpa dilandasi oleh keimanan, itu jelas berat untuk diterima. Kenapa? Karena kalau itu perjalanan dari Isra-nya, yaitu dari Baitullah, Ka'bah menuju Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sekarang itu mungkin dengan adanya pesawat yang kecepatannya melebihi kecepatan suara, itu mungkin lah. Tapi ketika sudah berbicara terkait Mi'raj, perjalanan ke Sidratul Muntaha, itu kalau tanpa dilandasi keimanan itu menjadi berat. Untuk saat ini, saat dimana keilmuan masih terbatas, tapi saya yakin nanti kalau sudah mulai banyak terkuat terkait alam semesta ini, maka hal tersebut sudah tidak akan menjadi satu hal yang dilakukan oleh kita. Kenapa? Karena ternyata setiap galaksi itu yang merupakan kumpulan bintang itu, terutama galaksi kita, galaksi Bima Sakti atau bahasa Inggrisnya Milky Way, itu ada titik tengah yang dinamakan black hole. Ya, black hole ini dia mempunyai gaya sedot yang sangat tinggi sekali. Apapun yang masuk ke dalamnya tidak akan kesedot. Bisa jadi kemudian kesedot, kemudian terlempar ke langit yang lainnya dengan kecepatan yang sangat besar sekali. Itu sangat mungkin. Yang jelas terkait Isra Mi'raj ini, karena di dalam surat Al-Isra ayat 1, Allah pertama ngendikannya adalah Subhanalladzi, ya, Maha Suci, ya. Itu menunjukkan bahwa ini adalah kejadian luar biasa dan terjadi beneran. Sehingga Allah memakai redaksinya dengan kata subhana, itu menunjukkan suatu yang sangat luar biasa. Sehingga andaikan ada orang yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu hanyalah kejadian Nabi mimpi saja, itu terpatahkan dengan kata-kata subhana ini. Nah, mungkin Allah itu mengatakan subhana sesuatu yang dahsyat, itu kok hanya mimpi. Ya, artinya sekali lagi harus kita tangkap bahwa Allah ngendikan subhana itu berarti ini benar-benar terjadi. Ya, itu yang pertama. Kemudian berikutnya, di sini Allah ngendikan bi abdihi, ya. Ya. Ini perlu dipahami bahwa
sifat kehambaan ya itu lebih mulia ya. Artinya kalau kita ini memposisikan diri kita sebagai hamba, itu perlu dipaham itu adalah sifat yang mulia. Alias ayo Allah ngendikan bi abdihi itu sebenarnya kasarannya beritahu kalau kamu ingin mempunyai kedudukan yang mulia, ayo seperti Nabi kita Nabi Muhammad yang memposisikan dirinya sebagai hamba. Ya, jadi jelas di ayat ini Allah tidak menyebutkan subhanalladzi asra bi rasulihi. Tidak. Bi nabiyihi tidak, tapi bi abdihi. Sekali lagi itu adalah sifat yang mulia. Ya, oleh karena itu ayo di kesempatan peringatan Isra Mi'raj ini kita meneguhkan kembali sifat kehambaan kita, bahwa kita ini adalah seorang hamba dan Tuhan kita adalah sebagai yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sebuah kisah ketika awal diciptakan. Akal diciptakan itu ditanya, jawaban akal itu apa? Man anta, ya siapa kamu? Akal menjawab ana abduka, saya adalah hamba. Gitu deh. Ya. Beda dengan nafsu ketika awal diciptakan, dia itu tidak mengakui sifat kehambaannya, yang akhirnya oleh Allah nafsu ini dimasukkan ke dalam neraka selama 1000 tahun. Setelah mentas 1000 tahun, ditanya kembali, ternyata jawabannya sama, dia tidak mengaku sifat kehambaannya, yang akhirnya dimasukkan lagi ke dalam neraka 1000 tahun lagi. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Sampai akhirnya yang ketiga kalinya ini nafsu ini begini, wah ini lagi dijawab gak ngakoni aku sebagai hamba, ya nanti saya dicemplungkan malah nang neraka. Akhirnya kemudian dia kepaksa ngaku tadi itu. Ya, itu yang perlu dipahami terkait asra bi abdi. Kemudian ini yang perlu digarisbawahi, asra itu kalau kita melihat dalam tasrif, dia mengikuti wazan af'ala. Af'ala itu masuk kategori fi'il yang muta'addi. Artinya asra itu kalau bahasa gampangnya itu menjalankan. Jadi Nabi itu beliau Isra dan Mi'raj itu perlu difaham, itu Nabi itu dijalankan. Jadi bukan atas Nabi sendiri yang jalan. Kalau Nabi sendiri yang jalan ya tidak mungkin. Dengan begitu jauhnya Masjidil Aqsa, dengan begitu tingginya langit, kalau Nabi itu dengan di sini Allah mengatakan dengan fi'il lazim, yang berarti Nabi sendiri yang berjalan, itu jelas secara logika tidak akan masuk akal. Tapi sekali lagi di sini Allah memakai fi'il muta'addi, asra, menjalankan. Artinya sekali lagi Nabi itu tidak jalan sendiri, tapi dia dijalankan. Makanya kenapa kok kemudian Nabi bisa menempuh perjalanan yang begitu lama? Ya kalau dulu itu Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu kalau naik onta itu sekitar 1 bulan. Itu hanya ditempuh semalam. Bahkan kalau kita lihat bi abdihi lailan itu disebutkan dengan pakai isim nakirah loh,
Ya, sedangkan kita paham penggunaan isim nakiro itu perlu dipaham, itu menunjukkan bahwa Lailan itu tidak semalam suntuk, tidak, sebagian saja, sebagian kecil dari malam saja. Itu yang perlu dipaham. Karena dia itu memakai isim nakiro, tidak memakai isim makrifat. Ya, jadi ini bahasa, kalau bahasa mudahnya Lailan itu kalau kita melihat dari sisi ilmu balaghahnya, jadi Allah itu memperjalankan hambanya yaitu Nabi kita Muhammad Lailan itu di sebagian kecil malam. Ya. Andaikan Allah menyebutkan dengan lafaz isim makrifat itu baru sepanjang malam yang kita paham kisaran 12 jam. Tapi ini adalah sekali lagi memakai isim nakiro. Ya, itu ila, kalau dalam bahasa balaghahnya taklilil muddati, itu menunjukkan taklil sedikitnya waktu malam hari yang digunakan oleh Nabi untuk Isra tadi itu. Ya. Pun berikutnya, ya, Nabi diperjalankan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ini saya kira juga perlu kita tangkap. Ya, berarti ini dijadikan sebagai titik perjalanan, itu menunjukkan bagusnya tempat ini. Makanya di malam Isra Mi'raj ini, jangan lupa berdoa kepada Allah supaya bisa mengunjungi dua masjid ini, termasuk yang pastinya dengan Masjid Nabawi. Ada hadis yang Nabi itu ngendikan, sholatu di masjid hada, ya, sholat di masjid saya ini itu lebih bagus daripada 1000 kali sholat di luar tempat saya, kecuali Masjidil Haram. Karena kalau Masjidil Haram itu akan dilipatkan 100.000 kali. Ya. Dan di Masjidil Aqsa Nabi dalam sabda yang lain itu dilipatkan 500 kali. Perlu dipaham, 100.000 kali itu kalau kita bagi 365 hari sebagai jumlah hari dalam satu tahun, maka 100.000 kali itu sama dengan kisaran 273 tahun lebih, kisaran 4 bulan. Alias kalau sampean sholat di sana sekali, sholat maghrib sekali sama dengan sholat maghrib sebanyak 273 tahun. Di sana 5 hari berarti sudah sholat maghrib 273 tahun kalikan 5, kan begitu. Saya kira bukan satu hal yang mustahil, ya. Sampai tak urui saya itu dikasih ijazah, ya, yang ngamalkan tak bungakno dan unggah haji atau apa namanya itu umroh, ya. Saya juga kayak sampean dulu nggak punya kepikiran bisa ke Mekah bolak-balik, ya benar ini. Hanya saya ini saya menjumpai seorang kiai yang beliau itu haji itu bolak-balik, umroh juga bolak-balik, nggak bayar. Ini saya tanya, ya gimana ya, jenengan kok bisa begitu nggak bayar barangnya, kok bolak-balik? Kemudian beliau itu, saya membaca doa, tak ijazahi hamil kalau mau. Oh ya mau ya, ini saya akhirnya mau. Doanya pendek, ya. Doanya itu Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Ka'bah wal Madinah fi sanatin atiyah kulla amin bisalamat. Itu doanya. Allahumma ya Allah, yassir lana, mudahkan bagi kami ziyaratal Makkah, ziarah ke Makkah, wal Ka'bah dan Ka'bah, wal Madinah dan Madinah, fi sanatin atiyah di tahun yang akan datang, kulla amin setiap tahun, bisalamah dengan selamat.
Itu yang dibaca. Saya baca ngamalkan ini 3 tahun haji. Ya. Sekarang terkadang baca, terkadang tidak, ya ternyata ya tetap bisa berangkat. Ya. Tanggal 5 ini berangkat. Setelah hari raya saya berangkat haji, nggak bayar. Ya. Jadi ada saja jalannya. Makanya amalno ini ya bagi yang pingin, ya saya nggak pingin hanya pingin nang balik kambang ya nggak usah baca ini. Ya. Dan tak perlu doa Allahumma yassir lana ziarah ila balik kambang, nggak perlu saya kira. Ya saya kira yang ini aja. Ya. Pun alladzi barokna haulahu, yang mana kami berkahi di sekitarnya. Yang di sekitarnya diberkahi itu apa? Masjidil Aqsa ini maksudnya. Kalau kita ke sana, Masjidil Aqsa itu daerah yang subur ya. Banyak buah zaitun, buah anggur itu banyak di sana. Ya. Terus kemudian kenapa kok perjalanannya ke Masjidil Aqsa? Karena ternyata Nabi itu di sana suruh ngimami, ngimami para Nabi. Dan setelah saya lihat makom Nabi yang paling banyak itu, ternyata makom yang paling banyak itu sekitaran Masjidil Aqsa. Sekitaran Masjidil Aqsa itu di samping sebelah kiri itu ada makom masjid, ada makomnya Nabi Sulaiman. Kemudian bergerak ke sebelah kirinya lagi kisaran 200 meter itu ada makom Nabi Daud. Kemudian kalau bergerak ke arah kanan kisaran 10 kilo ada makom Nabi Musa. Bergerak ke kiri dari Nabi Daud itu kisaran, saya tidak tahu kiloannya, pokoknya saya 1 jam biasanya. Itu kita akan sampai di daerah Hebron namanya. Di situ ada makom Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub sama Nabi Yusuf. Kemudian ke arah Helhol yang dekat kisaran hanya 15 menit ada makomnya Nabi Yunus. Itu kisaran Masjidil Aqsa. Jadi sekali lagi Masjidil Aqsa itu banyak sekali makom Nabi. Sehingga saya angen-angen saya, oh ini mungkin tujuannya Allah Nabi di Isra'kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena saat itu kita paham Nabi kan suruh ngimami. Kalau ngimaminya di Masjidil Aqsa, nyelui para nabi itu nggak kadoan, kan dekat-dekat itu. Nabi Sulaiman itu di pelataran Masjidil Aqsa. Nabi Dawud itu hanya kisaran 250 meter dari Masjidil Aqsa. Nabi Musa hanya jarak 10 km dari Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf juga begitu. 1 jam itu anggaplah mungkin kisaran 20-30 kilo lah, tidak jauh. Nabi Yunus juga begitu. Ya, jadi mungkin ini hikmahnya. Kalau untuk kon ngimami mbek sampean kongkon nang Baitur Rahman yo kadowen wae. Panjen Nabi Musa nyeluk Nabi Musa itu kejauhan. Jadi yang pasti ya di Masjidil Aqsa. Ya. Nah, alladzi barakna haulahu, jadi perlu dipahami di sekitarannya Masjidil Aqsa itu diberkahi. Makanya sekali lagi kenapa kok kemudian Nabi bersabda la tusaddu ar-rihal illa ila salasati masajid. Janganlah engkau nemen-nemen mempersiapkan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Nang balik kambang nggak perlu nemen-nemen. Tapi yang harus dinemen-nemenkan kata Nabi 3 masjid ini, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi sama Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini sekali lagi diberkahi. Jadi kalau mau keberkahan ya di situ ya. Banyak tumbuh-tumbuhan, banyak tanaman di sekitar tadi itu. Ya. Nah, apa tujuannya? Lunriyahu min ayatina. Jadi biar bisa melihat tanda-tanda kebesaran kita, yaitu keajaiban dari kekuasaan dari Allah. Karena kita paham di Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa itu beda deh. Masjidil Haram itu daerah tandus, Masjidil Aqsa itu daerah subur. Sehingga dari kesuburan itu kita bisa melihat tanda-tanda dari kebesaran Allah, kekuasaan dari
dari Allah. Ternyata Allah itu juga ada tanah yang gersang, ada yang tanah yang subur. Begitu ya. Jadi harapannya dari melihat dari kebesaran dari Allah tadi itu, kemudian bisa menambah pastinya keimanan kita. Ya, innahu huwas samiul basir. Ya, sungguhnya Allah itu adalah Allah as-sami'u, zat yang maha mendengar. Mendengar apa? Ya, mendengar apa perkataan kita. Ya, al-basir, dan juga mendengar melihat apa yang dikerjakan oleh kita. Kalau di sini memang berkaitan dengan Nabi ya, tetapi karena Quran ini diturunkan bukan hanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad, tetapi juga untuk kepada kita, ya otomatis bahwa di samping Allah itu mendengar apa ucapan dari Nabi, Allah melihat apa yang dibuat dari Nabi, ya itu sekali lagi kita juga tidak terlepas dari pendengaran dan penglihatan Allah. Ya, jadi kayak sekarang pastinya Allah itu mengetahui kalau kita kumpul di sini. Sekarang pastinya Allah juga mendengar. Mungkin kita lagi mengadakan acara mi'rotan semacam ini. Ya, gitu. Terus kemudian perlu dipahami ada sabda Nabi yang berbunyi as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Alias sebenarnya kesempatan mi'raj itu juga diberikan kepada kita, tapi diberikannya itu bukan seperti Nabi ya. Diberikan kepada kita adalah mi'raj tadi itu. Dalam arti mi'rajnya kita ini pada saat kita sholat. Perlu dipaham ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawat itu adalah bacaan ketika Allah itu, Nabi kita itu berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Jadi Allah ketika nyampe Sidratul Muntaha, yang dibaca oleh Nabi kita itu adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatu penghormatan, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibah, sholawat thayyibah yang bagus, thayyibatul lillah itu adalah miliknya Allah. Kemudian setelah memberikan hormat begitu, Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamualaikum, salam kepada engkau wahai Nabi. Itu sebenarnya adalah firman-Nya Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad pada saat di Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi kita diucapkan begitu. Nabi kita itu orang yang sangat jauh dari sifat sombong, sehingga Nabi itu menjawab assalamu alaina wa ala ibadillah, keselamatan bagi kita. Jadi Nabi itu ini bisa kita melihat bahwa Nabi kita bukan orang yang jumawa, bukan orang yang sombong. Diberikan salam gitu, Nabi kita assalamualaikum, salam pada kita, wala ibadillahi sholihin, dan pada orang-orang yang soleh. Makanya ini saya kira ada sebuah makom yang saya kira kita harus kejar, yaitu menjadi hamba-hambanya Allah yang soleh. Kenapa? Karena kalau kita bisa menjadi orang yang soleh, kita itu akan keterembusan doa ini, doanya orang yang lagi sholat. Karena di situ dalam sholat selalu mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillah hamba orang soleh. Jadi kalau posisi kita bisa menjadikan diri kita adalah orang-orang soleh,
maka kita akan keterbesan terus menerus dari doanya orang-orang yang sholat. Karena ya tadi itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ya. Pun itu rek ya 10 menit saya kira terkait apa namanya Isra dan Mi'raj ya, mudah-mudahan nanti sedikit yang disampaikan ini sekali lagi bisa menambah apa ya keimanan kita, terutama keimanan terkait sebuah kejadian yang luar biasa yaitu Isra Mi'raj, yang pada intinya kita harus percaya bahwa itu benar-benar terjadi ya. Pun ampun gitu ya, langsung doa ya. Ya hadirin bismillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa li abaina wa mahdina wa masyayikhina wa asadina wa liman ahsana li abaina wa mahdina wa taqaddimina min hadal. Allahumma ya Allah salimna ya Allah salimna ya Allah. Allahumma jamilna bil afiyah wa salam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibati nadamina kasami du'a. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Wali ya Wadud al-ghina min halalika an haram min ta'atika an ma'siyatika min fadlika aman. Allahumma ya Allah yassir lana ya la siratal Makkah wal Ka'bah wal Madinah bi hadhihi sana bi sanatin atiyah bi adai haji wal umrah kula amin bisalama ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sabbit imanana ya Allah sabbit imanana ya Allah sabbit imanana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.